Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya, yaitu masih membahas tentang web design. Ya, jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu website atau web, kemudian juga pembagiannya, kemudian pemakainya dan sebagainya. Nah, untuk video yang sekarang ini kita akan membahas lebih lanjut. Yaitu dengan judul kalau kita membuat website atau web itu mulainya dari mana, ya, awalnya dari mana. Nah, kita akan coba bahas mulai dari nol, ya. Nah, seperti yang kamu lihat di layar itu ada judul besar membuat web dari mana mulainya. Nah, ini memang sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau kita memulai membuat web itu mulainya dari mana, ya. Nah, ini akan kita bahas. Jadi sebelum kita memulai membuat web, itu tentu yang perlu kita pahami adalah apa itu pengertian, tujuan, dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi yang mungkin tahu-tahu sudah melihat video ini dan ingin melihat secara berurutan itu bisa lihat di video sebelumnya yang saya buatkan linknya di bawah video ini. Nah, selain itu kita juga akan membahas teori bagaimana sistem atau cara kerja web itu dari awal, ya, sampai bisa dilihat di internet atau bisa diupload, ya. Oke, untuk selanjutnya apa aplikasi yang akan digunakan dalam membuat website tersebut itu juga akan kita pelajari di sini. Nah, jadi saya asumsikan Anda sudah paham, ya, tentang apa itu website, termasuk pembagiannya. Kemudian bagaimana website itu bekerja. Nah, di sini kita akan lihat secara teknis apa saja yang akan kita lakukan, ya, sehingga kita bisa membuat website sampai online. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengenal namanya istilah-istilah yang berhubungan dengan website. Yaitu di sini ada 3. Yang pertama adalah domain, subdomain, dan hosting. Nah, domain dan subdomain ini adalah nama sebuah alamat yang ada di internet. Kemudian hosting itu adalah kita menyewa server di internet untuk meletakkan data-data kita agar website kita bisa online. Nah, yang pertama domain, ya. Jadi kalau dulu itu nama-nama website itu dibuat dalam bentuk kode-kode, ya. Jadi setiap nama website, ya, nama alamat website itu dia punya kode. Jadi misalnya kalau kita lihat google.com itu punya kode domain 74.125.235.14. Kemudian kalau alamat website yang lain juga punya kode masing-masing. Nah, karena penamaan dengan kode itu sulit untuk diingat, maka para pakar internet itu mengubah dalam bentuk nama. Nah, di sini domain punya yang namanya ekstensi, ya. Ekstensi itu adalah nama khusus yang berada di belakang nama domain. Yaitu contohnya adalah .com, .net, .webid, .co.id dan sebagainya. Itu adalah merupakan nama khusus, ya. Jadi dengan nama itu, ya, dengan ekstensi itu pengunjung bisa melihat itu situs yang bergerak di bidang apa, gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan domain itu kita harus membeli, ya. Membelinya di mana? Yaitu di layanan penyedia domain. Itu banyak di internet, ya. Kemudian yang kedua itu subdomain. Ini adalah alamat domain yang berada di bawah domain utama. Ya, jadi ini menginduk kepada domain utama. Nah, jadi kita contohkan misalnya putra.blogspot.com. Jadi domain utama adalah blogspot, itu yang dimiliki oleh blogger, ya. Terus ada subdomain namanya putra, sehingga dia menjadi putra.blogspot.com. Nah, jadi yang ini namanya adalah subdomain, ya. Jadi bukan merupakan domain yang utama, tapi dia menginduk kepada domain yang utama tersebut. Kemudian yang ketiga, hosting, ya. Jadi
website yang telah kita buat, ya, yang telah kita buat secara online. Jadi website yang telah kita rancang, telah kita desain, itu harus kita upload ya ke media penyedia layanan hosting itu agar data kita bisa tersimpan di sana. Nah, di sini untuk hosting itu ada yang sifatnya gratis dan ada yang sifatnya berbayar. Ya, jadi tentu kalau gratis dengan berbayar itu beda ya. Ya, beda fasilitas. Tentu yang lebih bagus, lebih aman, yaitu tentu menggunakan fasilitas berbayar. Begitu juga dengan domain ya. Kalau domain itu yang top level domain atau domain utama itu dia semuanya berbayar ya. Jadi misalnya .com, .net itu semuanya berbayar. Apalagi domain-domain yang populer ya, itu dia berbayar. Tapi ada juga yang gratis ya. Domain yang gratis ada, tapi umumnya domain tersebut kurang populer ya. Banyak orang tidak mengenal gitu. Kalau untuk subdomain itu dia sifatnya gratis karena dia menginduk kepada domain utama. Nah, jadi di sini baik domain, kemudian subdomain dan hosting itu ada semuanya yang gratis ya. Tapi ya tentu fasilitasnya berbeda ya antara gratis dengan yang berbayar. Nah, di sini kesimpulannya adalah dalam membuat website itu kita harus mengenal istilah-istilah domain, subdomain, dan hosting. Jadi untuk membuat website dari awal itu disarankan untuk membuat yang mudah dulu, ya. Jadi misalnya ada di sini membuat blog dulu ya, karena blog ini juga merupakan bagian dari website, ya, dan sifatnya gratis karena dia itu subdomain ya. Kemudian yang selanjutnya bisa membedakan antara blog, web CMS dan web programming ya. Nah, yang berikutnya bisa membedakan web designer, web programming, dan web analis. Nah, jadi dengan mengetahui berbagai macam informasi tentang website ini, nanti kita akan lebih mudah ya dalam mengembangkan website kita. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah video tutorial tentang website untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.